Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Economic Production Quantity pada perkuliahan pengendalian persediaan. Oke, nah kalau yang lalu kita sudah belajar EOQ atau Economic Order Quantity. Nah ini kasus lainnya yaitu menitik beratkan pada produksi. Nah, si Economic Production Quantity itu apa sih? Nah, ini biasa disingkat dengan EPQ, di mana ini adalah model persediaan yang pengadaan bahan bakunya dilakukan secara bertahap atau tidak serentak seperti pada EOQ. Nah, kemudian ini biasanya terjadi pada sistem di mana inputnya dihasilkan sendiri atau berasal dari produksi subsistemnya. Kemudian penambahan persediaan dilakukan secara bertahap. Nah, jadi tingkat penambahan persediaan, kalau misalnya kita mau perbandingkan antara EOQ dan juga EPQ, bisa dilihat kalau EOQ itu pada saat T0 dilakukan pemesanan sebesar Q, kemudian nanti digunakan semakin berkurang persediaannya. Nah, jadi pada saat T1 kita melakukan pemesanan kembali sebesar Q juga. Nah, jadi serentak datangnya persediaan kita sebesar Q. Jadi pada saat T0, T1, T2 dan seterusnya. Jadi serentak datangnya. Nah, jadi penambahan persediaan pada EOQ ini secara serentak sebesar Q pada T0, T1, T2 dan seterusnya, tergantung dari T-nya ya, periodenya. Kemudian kalau EPQ ini jadi dari mulai T0 sampai T1, nah persediaannya dilakukan secara bertahap yang nantinya akan sebesar Q. Jadi bisa dilihat ya perbedaannya. Kalau penambahan pada EPQ sama-sama sebesar Q, tetapi datangnya secara bertahap selama kurun waktu dari mulai T0 hingga T1, di mana tingkat pertambahannya itu adalah sebesar delta Q per delta T. Nah, ini kalau bisa kalian lihat ini adalah gradien ya, kemiringan. Oke. Nah, jadi di EPQ ini ada yang namanya tingkat penambahan persediaan ataupun produksi dan juga tingkat pemakaian. Bagaimana hubungan dari kedua hal tersebut pada EPQ? Jadi karena tingkat pertambahan persediaan itu sebesar delta Q per delta T, maka tingkat pemakaian persediaan haruslah lebih kecil dari tingkat pertambahannya. Agar apa? Agar persediaan ini tidak habis pada saat akan digunakan. Nah, kalau misalnya kita misalkan P itu adalah menyatakan tingkat produksi, yaitu delta P per delta T, dan D adalah tingkat permintaan ataupun kebutuhan permintaan yang melambangkan delta D per delta T, maka agar persediaan kita tidak habis, maka haruslah si tingkat produksi kita harus lebih besar daripada tingkat permintaan kita. Jadi P harus lebih besar dari D. Nah, mungkin bisa dilihat pada
gambar berikut. Jadi untuk pada selang waktu kurun T0 sampai T1, nah kan persediaan kita dilakukan secara bertahap sebanyak P. Jadi P ini melambangkan tingkat produksi yang dilakukan secara bertahap. Nah, kemudian nanti ada D kecil, itu adalah tingkat permintaannya. Nah, jadi P ini harus lebih besar daripada D agar apa? Persediaan kita tidak habis. Nah, otomatis ini kan gradien dari garis yang ini harus lebih besar dibanding gradien garis yang D. Nah, itu dikatakan dia seimbang. Kemudian kalau kalian lihat ini, jadi pada saat P-nya semakin bertambah, kan permintaan itu harus selalu dipenuhi. Kalau pada saat T1 nih, permintaannya adalah di titik ini D kita. Nah, sedangkan P kita ada titik ini. Jadi istilahnya persediaan kita aman dengan permintaan yang ada. Nah, tapi bisa jadi itu ada, kan kalau misalnya kita bicara kemungkinan dari dua buah bilangan real, kalau masih ingat, bisa jadi P-nya lebih besar dari D, P-nya sama dengan D, atau P-nya kecil dari D. Nah, kita coba bahas kalau bagaimana kejadiannya kalau misalnya tingkat penambahan persediaannya atau produksi itu sama dengan tingkat pemakaiannya. Nah, bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, jadi kalau P-nya sama dengan D, nah berarti pada kondisi ini ketika tambahan persediaan pada periode dari T0 sampai T1 itu tepat selesai, produksi periode T juga tepat dimulai. Begitupun pemakaian persediaan periode T. Nah, hal ini itu nggak mungkin terjadi. Kenapa? Karena kita pasti membutuhkan yang ada yang namanya lead time. Nah, di sini persediaan harus tersedia ketika akan digunakan. Sedangkan kalau seperti ini kan saat dibutuhkan langsung dipakai, langsung dipakai. Nah, ada satu saat bisa jadi kayak di titik T2 ini dibutuhkan tapi persediaannya di T1 ini dibutuhkan tapi persediaannya tidak ada. Jadi sedangkan kan kalau kita mau produksi lagi pasti membutuhkan lead time ataupun waktu ya, tidak serta-merta langsung selesai. Nah, oleh karena itu jangan sampai ini terjadi P-nya sama dengan D-nya. Nah, kemudian ada juga kasus P-nya kecil dari D atau tingkat penambahan persediaannya itu kecil dari tingkat pemakaiannya. Kalian bisa lihat pada grafik berikut. Nah, kalau dilihat nih, pada kondisi ini tidak mungkin dilakukan. Kenapa? Karena persediaannya tidak lagi tersedia saat dibutuhkan. Bisa dilihat pada saat T1 ini bisa juga jadi permintaannya di sini tapi persediaannya di sini, jadi tidak mencukupi, ada gap di sini ya. Nah, ini adalah Q maksimum. Q maksimum ini adalah, jadi tingkat produksi ini harus memenuhi tingkat permintaan seperti tadi ya. P-nya harus lebih besar dari D. Dan juga
pertambahan persediaan itu langsung digunakan biasanya. Maka tingkat pertumbuhan persediaan adalah dinotasikan dengan P dikurang D. Jika ini adalah P-nya dan ini adalah D-nya, maka garis ini itu adalah P dikurang D. Dimulai dari T0. Nah, jadi saat T0 sampai T1 kita memproduksi persediaan. Nah, tapi saat T1 sampai T2 kita tidak perlu ada penambahan produksi. Kenapa? Karena masih dicukupi oleh P yang tadi. Nah, mungkin seperti itu dulu konsep dari EPK. Jadi perbedaannya antara EPK dan EOK diingat kembali, dipahami betul bedanya di mana, dan juga konsep dari persediaan, tingkat permintaan maupun tingkat produksi yang harus dilakukan. Oke, baiklah.